Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Kami kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai metode penelitian kualitatif. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Kami beranggota 7 orang yaitu Esther, Novriko, Ira, Desi, Yovita, Kezia, dan Shirley. Kita masuk dalam pembahasan pertama. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam melalui data deskriptif seperti kata-kata, gambar, atau observasi. Fokus pada makna dan konteks, bukan angka. Selanjutnya, jenis penelitian kualitatif. Studi kasus adalah kajian mendalam pada satu kasus, individu, kelompok, peristiwa. Etnografi yaitu observasi budaya, kelompok melalui keterlibatan langsung di lapangan. Fenomenologi yaitu menggali makna pengalaman subjektif seseorang. Grounded theory adalah mengembangkan teori dari data lapangan secara induktif. Penelitian naratif adalah menganalisis cerita hidup untuk memahami identitas, pengalaman. Dan partisipatif, PAR adalah melibatkan partisipan untuk memecahkan masalah sosial bersama. Kemudian, pendekatan penelitian kualitatif, interpretivistik, memahami makna subjektif dari partisipan. Konstruksionisme sosial, makna sosial dibentuk lewat interaksi dan bahasa. Kritis, mengkaji ketimpangan dan struktur kekuasaan, mendorong perubahan. Feministik, fokus pada ketimpangan gender dan suara kelompok marginal. Positivistik, menggali pola objektif dari data kualitatif, jarang digunakan. Berikutnya, teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, diskusi kelompok terfokus, FGD, dan analisis dokumen dan artefak. Berikutnya situasi sosial dan sampel penelitian. Situasi sosial yaitu keseluruhan latar empiris yang menjadi objek kajian, terdiri dari 1. Tempat, place, lokasi di mana peristiwa atau aktivitas berlangsung. 2. Pelaku, actors, individu yang terlibat dalam aktivitas sosial di tempat tersebut. 3. Aktivitas, activity, interaksi sosial atau kegiatan yang diamati dan dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, sampel dipilih secara purposive, bukan secara acak, dengan pertimbangan. Kriteria relevan, informan dianggap mengetahui, memahami, dan mengalami langsung fenomena yang diteliti. Tujuan mendalam, fokus pada kedalaman informasi, bukan pada jumlah. Teknik umum, purposive sampling, snowball sampling, dan theoretical sampling. Selanjutnya, sumber dan fungsi data. Sumber data menurut Sadih, 2015, sumber data dalam penelitian ada dua macam yaitu 1. Data primer. Data sebagai informasi pertama dikumpulkan sendiri yang bersumber dari seseorang atau hasil eksperimen dalam subjek penelitian, first hand. 2. Data sekunder. Data pendukung berupa data tertulis yang didapat secara tidak langsung melalui buku, dokumen, jurnal atau artikel yang terkait dengan topik penelitian, second hand. Fungsi data. Data berfungsi sebagai pemberi keterangan ataupun informasi dalam bentuk angka maupun kategori yang berasal dari variabel yang diamati, dihitung, dan diukur yang dapat menggambarkan masalah. Hidayati, 2019. Dengan demikian, data dapat dalam bentuk angka maupun kategori. Data juga berfungsi untuk memberikan acuan dalam merencanakan melaksanakan kegiatan penelitian. Informan penelitian. Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi atau data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dalam konteks penelitian kualitatif. Informasi menjadi sumber utama pengumpulan data untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Peran informan dalam penelitian, memberikan data primer melalui wawancara, observasi, atau diskusi. Membantu peneliti memahami konteks sosial dari fenomena yang diteliti. Menjadi narasumber utama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Jenis-jenis informan yaitu informan kunci, individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang objek penelitian dan dapat memberikan informasi strategis serta menyeluruh. Contohnya, ketua pelaksana suatu program dalam studi kasus tertentu.
Informan utama, orang yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti dan mengetahui detail teknis terkait masalah penelitian. Informan pendukung, individu yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis, seperti pihak eksternal atau masyarakat terkait. Informan insiden, orang yang secara kebetulan berada di lokasi penelitian dan dapat memberikan perspektif tambahan. Sering disebut sebagai man on the street. Instrumen penelitian kualitatif terdiri dari peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif. Penelit adalah instrumen utama yang harus divalidasi. Validasi ini mencakup pemahaman metode, penguasaan bidang yang diteliti, dan kesiapan untuk terjun ke lapangan. Fungsi peneliti, peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Ketidakpastian dalam penelitian masalah, sumber data, dan hasil yang diharapkan belum jelas sebelum penelitian dimulai. Rencana penelitian bersifat sementara dan berkembang selama proses. Pandangan holistik, penelitian kualitatif menganggap realitas bersifat holistik dan dinamis. Variabel penelitian tidak dapat dipisah-pisahkan secara sederhana. Tahapan teknik pengumpulan yaitu sebagai berikut. Observasi, wawancara, focus group discussion, FGD, dokumentasi, triangulasi, studi kasus. Proses analisis data yaitu 1. Analisis sebelum ke lapangan, dilakukan berdasarkan data pendahuluan atau data sekunder. Bertujuan menentukan fokus penelitian awal, sementara, yang bisa berubah selama di lapangan. Fokus ini bersifat fleksibel dan dapat berubah mengikuti dinamika lapangan. Yang kedua, analisis selama di lapangan. Menurut model Miles dan Huberman, 1984. Analisis dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, terdiri dari 3 tahap utama. Pertama, data reduction, reduksi data. Merangkum, memilih hal-hal penting, mengelompokkan data, mencari pola dan tema. Tujuannya memperjelas fokus dan memudahkan langkah lanjutan. Penggunaan alat bantu, seperti komputer, dapat membantu proses ini. Kedua, data display, penyajian data. Penyajian data secara sistematis, bisa dalam bentuk narasi, grafik, bagan, flowchart, matriks, del. Tujuannya membantu pemahaman dan perencanaan langkah analisis selanjutnya. Ketiga, conclusion drawing, verification. Menarik kesimpulan awal dan memverifikasinya dengan data tambahan. Kesimpulan bisa berubah bila tidak didukung data kuat. Temuan dapat berupa deskripsi, hubungan, hipotesis, atau teori baru. Kita masuk dalam pembahasan terakhir yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari 1. Triangulasi, prosedur untuk memeriksa keabsahan data melalui perbandingan antar berbagai sumber, metode, penelit, maupun teon. Jenis-jenis triangulasi, sumber membandingkan data dari berbagai informan. Metode, mengombinasikan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelit, melibatkan lebih dan satu peneliti dalam proses analisis. Teori, menggunakan beragam perspektif teori untuk interpretasi data. 2. Member check, langkah untuk menguji kredibilitas data dengan mengonfirmasikan hasil temuan atau interpretasi kepada informan guna memastikan kebenaran data yang diperoleh. 3. Prolonged engagement dan persistent observation, melibatkan keterlibatan peneliti secara intensif dan berkelanjutan di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta membangun kepercayaan dengan subjek penelitian. 4. Peer debriefing, diskusi mendalam antara peneliti dan kolega atau pakar yang tidak terlibat langsung dalam penelitian guna memperoleh masukan kritis dan mencegah bias subjektif. 5. Audit trail, penyusunan dokumentasi lengkap dan sistematis terhadap seluruh proses penelitian, sehingga jejak pengambilan keputusan dapat ditelusuri dan diaudit oleh pihak lain. 6. Analisis kasus negatif, pencarian dan pengkajian data atau temuan yang bertentangan dengan pola utama, guna menguji dan memperkuat validitas.
Itulah hasil dari kerja kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Mohon dimaafkan jika masih terdapat kekurangan dalam video materi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.